Kembali lagi di TV May. In the opening, my topic is about, topik pada renungan hari ini tentang bagaimana cara kita sebagai orang muda mampu melawan hawa nafsu negatif di zaman now ini, di zaman sekarang. Ya, walaupun kita kadang mudah terhanyut dengan hal-hal duniawi yang terlihat enak, mudah, menyenangkan, tetapi itu hanya sementara. Oleh karena itu dikatakan di dalam kitab Amsal bab 10 ayat 9 bahwa siapa yang bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi Tuhan mengetahui setiap jalan hidup kita. Jika kita tidak seturut kehendaknya, jika kita hidup dalam kedagingan hawa nafsu negatif, Allah akan mengetahuinya, seperti mabuk-mabukan, seks bebas, narkoba, amarah, atau keserakahan dan kesenangan duniawi lainnya. Allah akan mengetahuinya. Di dalam ayat tadi juga, siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Apakah kita dari kecil hingga dewasa hidupnya bersih, tanpa dosa? Ya, memang kita sebagai umat Kristiani harus. Tetapi mungkin kita pernah mengalami dosa itu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kristiani yang telah memilih Allah menjadi untuk hadir di dalam hidup kita, kita harus berusaha seturut dengan kehendaknya. Kalau dikatakan apakah kita semua sempurna? Mungkin kita tidak sempurna, tetapi kita telah memilih untuk Allah tinggal di dalam hidup kita. Lalu, apakah kita masih bisa berbuat dosa? Ya, masih, jika kita ingin hidup di dalam kegelapan itu. Oleh karena itu, kita perlu namanya komitmen dan self-control, pengendalian diri dalam hidup kita, agar kita mampu melawan hawa nafsu negatif itu. Dan juga dikatakan bahwa Allah telah mencabut kesenangan kita untuk menikmati dosa. Satu hal yang Allah lakukan dalam hidup kita yaitu mencabut kesenangan kita untuk menikmati dosa itu. Jadi kita jika berbuat dosa, kita akan mengalami kacau hidupnya, mengalami ketakutan, hidup kita berantakan, hidup kita tidak tenang. Kita akan mengalami hal itu. Oleh karena itu, jika kita sudah hidup di jalan Tuhan, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama, kita mengulangi dosa lagi. Oleh karena itu, kita perlu memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, bahwa ampunilah saya orang berdosa. Bantu saya untuk melawan hawa nafsu atau kedagingan duniawi saya. Dan dikatakan juga di dalam Amsal bab 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah pelindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi kita bukan hanya sekedar memohon kepada Allah, tapi kita juga memohon dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita, untuk meminta agar Allah membantu di setiap hidup kita. Karena jika kita memohon dengan tulus dan hidup seturut kehendaknya, maka dikatakan Tuhan akan berikan perlindungan bagi kita. Lalu juga di dalam Amsal ayat bab 14 ayat ke-22, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kalau misalnya kita diajak teman kita untuk pesta pora, mabuk-mabukan, kita merasa itu jalannya lurus karena saya bisa menambah relasi dengan teman-teman saya yang di situ. Tetapi Tuhan tidak menyenangi hal itu. Itu ujungnya membawa maut. Tuhan tidak menyukai hal itu. Oleh karena itu kita harus berani untuk say no. Tidak, saya tidak ingin melakukan hal itu. Dan kita juga perlu pengendalian diri yang di pertama tadi. Lalu kita harus memohon agar Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat hidup kita. Poin terakhir, dikatakan juga di dalam Amsal bab 19 ayat ke-16. Siapa yang berpegang pada perintahnya memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman-Nya akan mati. Jadi untuk melawan hawa nafsu itu, kita harus sungguh-sungguh sesuai dengan perintah-Nya, hidup sesuai dengan perintah-Nya, dan seturut dengan firman-Nya, seperti lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, semua itu butuh step by step, nggak langsung berubah gitu. Tetapi kita seperti olahraga ya, ingin perutnya six pack kayak opa-opa Korea itu
butuh proses step by step untuk sampai ke titik itu gitu. Tetapi kalau kita tidak diolah, tidak diasah lagi, maka akan kembali ke bentuk semula. Jadi kita harus senantiasa untuk berubah, untuk melawan hawa nafsu kedagian itu. Oleh karena itu, saya mengambil 3 kesimpulan dari renungan hari ini. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjauhi hawa nafsu, disertai dengan apa? Self control, pengendalian diri, untuk mampu berkata say no, tidak. Lalu yang kedua, berdoa dan memohon dengan tulus kepada Tuhan, jadi dengan sungguh-sungguh dan ketulusan. Lalu menaati perintahnya dan setia kepada firman-Nya. Dari ketiga hal itu, kita harus melakukannya untuk membuat kita mampu melawan hawa nafsu duniawi di zaman now ini. Semoga firman pada hari ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin seturut dengan jalannya dan seturut dengan firman dan perintah yang Allah berikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.